Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang diseminasi PKP Angkatan 9 yang berjudul budaya positif. Di mana nanti budaya positif ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hadi Junedi, dan juga Pak Dedi masuk ke Nebao sebagai kolaborasi saya atau kolaborator saya. Untuk itu Bapak Ibu, nanti ada beberapa yang akan kami bahas mengenai tentang budaya positif. Untuk itu penampilan pertama atau penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Pak Dedi. Kepada Pak Dedi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hadi Junedi. Jadi di sini kami mulai juga Bapak Ibu yang nanti saya sebagai pembicara pertama dan setelah begini Bapak Ibu, jadi ini terkait kami mensosialisasikan ya kita destinasi. Jadi walaupun nanti ada juga ini mungkin yang tinggi saja, tapi khusus kita melaporkan sih apa sih kegiatan yang kami laksanakan selama pembelajaran. Nah yang kita angkat pada hari ini ya sesuai dengan aksi kata kami itu tentang budaya positif ini berada di nomor 1.4. Jadi sebelumnya ada beberapa modul yang sudah dilalui. Itu ada 1.1 berbicara tentang filosofi pendidikan dari pembicaraan. Kemudian yang ini adalah 1.4. Jadi ada beberapa modul yang sudah kita lalui. Next. Oke, selanjutnya di sini budaya positif di sekolah. Saya baca Bapak Ibu ya. Ini tentunya adalah merupakan hal yang paling penting Bapak Ibu ya. Paling penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung. Nah di sini kita tujuan daripada budaya positif di dalam sebenarnya ini sangat penting bagi Bapak Ibu terkait dengan penciptaan kenyamanannya ataupun pembelajarannya yang sangat menyenangkan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran kita, kami dari PKP dapat menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya. Oke, next Pak. Nah, apa saja konsep-konsep dari inti budaya positif itu untuk di modul 1.4 ini itu ada 5 Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah terkait disiplin positif dan nilai kebaikan personal, teori kontrol dan pemilihan pressure. Kemudian nomor kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, kelima fungsi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah di sini di slide sebelum kita masuk ke bagian yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebaikan universal, ada perubahan paradigma dalam belajar. Ini terkait dengan teori yang dibawakan oleh Dr. William James dalam teori kontrol yang berkembang menjadi choice theory. Nah di sini stimulus responnya pada bagian tabel sebelah kanan, realitas kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya untuk di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kalau kita bandingkan lagi, semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam kenyataan sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang ada berpandangan sama dengan kita, tetapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian untuk teori kontrolnya ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa kami bagikan ya. Baik, kemudian terkait dengan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada modul kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Gender Bantara, disiplin adalah disiplin diri dengan motivasi internal. Atau motivasi internal kita memerlukan disiplin dari luar atau motivasi internal dengan motivasi lain. Kemudian menurut disiplin berasal dari kata bahasa Latin disiplina yang asli belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin
Menurut Jerry Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seperti yang disampaikan kepada Bapak Ibu tadi, bagaimana sih kita bisa menciptakan apa namanya kelas yang menyenangkan kita, atau bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan dari siswa. Karena mungkin ya Bapak Ibu akan menghadapi kejadian yang tidak sengaja, yaitu misalkan dari siswa ada yang bermasalah dengan teman-temannya, ya, kemudian mungkin juga dengan gurunya atau mungkin dengan orang lain. Nah, apa sih yang menjadi yang harus Bapak Ibu harus pahami? Nah, salah satunya tadi pertama adalah tentang motivasi perilaku manusia. Apa tadi yang tiga itu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Jadi anak kita itu ada posisi perilaku manusia itu ada 3. Tadi ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya melakukan sesuatu itu karena dia tidak nyaman. Kemudian ada juga siswa itu untuk mendapatkan imbalan. Jadi mengerjakan itu karena untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian ada yang ketiga, ya ini posisi yang sebenarnya kita inginkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tetapi di dalam di kelas ini 1, 2, 3 ini bisa kita itu ada 3 motivasi perilaku siswa kita di dalam kelas. Next one. Kemudian terkait seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu juga dalam sebagai guru atau sebagai pemimpin pembelajaran di kelas juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada pada diri kita dan juga dalam diri anak-anak kita atau sendiri. Apa saja itu? Yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ini 5-nya. Jadi yang 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu harus memahami. Kalau misalkan siswa kita memiliki permasalahan, contoh misalkan kasusnya misalkan anak kita misalkan nih mengambil buku temannya, apa alasan dia mengambil buku temannya? Bisa saja itu adalah masuk dalam bertahan hidup. Jadi ada ya, jadi motivasi siswa tersebut berperilaku sesuatu itu didasari atas kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 yang harus nanti Bapak Ibu pahami. Nah itu ada teorinya, nanti mungkin ada tempat juga dari mana. Oke, next Pak. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Begitu Pak ya. Oke, itu sebelum dilanjut ke Pak Hadi, Bapak Ibu seperti yang sampaikan, Bapak Ibu ada tadi 5 ya, 5 dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Nah itu tadi yang pertama saya ingatkan, pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai universal, kemudian teori motivasi hukuman dan pelanggaran konstitusi, keyakinan kelas, dan kemudian dasar manusia. Nah selanjutnya nanti itu dijelaskan oleh Pak Hari sekarang. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi dari yang disampaikan Pak Jenny tadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mungkin tadi sudah dipelajari ya, mungkin sudah diterangkan oleh Pak Jenny tentang motivasi dari setiap manusia itu ada bertahan hidup, kemudian ada apa lagi tadi Bu? Kebebasan, penguasaan, apa lagi? Kasih sayang, yang terakhir. Dari bentuk kesenangan ini biasanya manusia ini nanti timbul yang kita sebut bisa ditetapkan oleh institusi tadi. Ada proses dari yang 5 ini kita nanti ada membuat suatu proses di mana kita itu menciptakan kondisi bagi murid kita itu. Dan ingat, terkadang kalau kita belajar itu atau mengajar kepada siswa, biasanya nanti pasti ada yang namanya kesalahan bagi siswa kita. Terus bagaimana sih cara kita memperbaikinya? Dan di sini ada yang kita sebut sebagai restitusi. Seperti Bapak Ibu lihat, coba di sini restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kita sebut sebagai restitusi. Jadi kalau kita lihat secara arti makna yang sebenarnya, itu tadi menurut dosen ya. Kemudian menurut agen sebenarnya restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan hal lain. Ini menurut dosen lagi, Johnson dosen tahun 1996. Dari sini kita bisa melihat bagaimana fungsi dari restitusi ini, yaitu pertama, restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tadi. Kemudian restitusi itu fungsinya adalah untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ada lagi restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi inilah yang diperlakukan ketika kita melihat suatu siswa kita atau anak kita melakukan suatu kesalahan. Jadi mungkin kita bisa memandang dari sininya dulu. Ini kira-kira apa sih kita melakukan dari siswa kita tersebut? Oh, kasusnya mungkin seperti ini yang dibilang sama Pak Jadi tadi. Mungkin anak-anak kita ada mengambil buku. Terus bagaimana sih penanganannya? Terkadang siswa itu belum mau mengaku juga kan? Walaupun ada buktinya, maka dari itu kita perlu yang namanya proses restitusi tadi. Itu bisa dilihat seperti ini. Dan ini dia bentuk restitusinya yang lain, yaitu tadi kan ada 4 sebutan yang berikutnya adalah selain itu restitusi itu juga bisa mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu bisa juga menjadi cara yang lebih baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut kita lihat. Nah, kemudian ini dia restitusi 5 posisi kontrol. Pada 5 posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman. Ini menurut William Glasser. Jadi sebenarnya ada 5, kemudian yang berikutnya ada pemantau, ada manajer. Ini sebelumnya Pak. Jadi untuk posisi kontrol tersebut ada penghukum, yaitu adalah orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau hal yang dapat lebih menekan pada bentuknya lebih dalam lagi. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah, yaitu pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri pada posisi ini. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Itu berikutnya Pak. Kemudian ada lagi posisi pemantau, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Yang terakhir itu manajer, posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya untuk murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dari yang kelima ini kira-kira posisi kita di mana? Mungkin bisa jadi yang pertama Pak Jadi kita bahas sedikit ya. Ini seru nih sebenarnya. Jadi kita sebagai guru itu pasti kita ketika menghadapi siswa itu kan nggak tahu ada yang mengambil ini, mengambil itu, dia melakukan ini dan itu dan segala macam. Kira-kira kalau Bapak Ibu menghadapi siswa tersebut bagaimana? Apakah ada marah-marah? Apakah ada yang posisinya seperti dengan suara lembut tapi kayak menakutkan gitu? Kamu boleh melakukan itu, jadi ya kalau seandainya ada masalah ya kamu sendirilah, tapi usaha aku yang akan untuk kalian gitu. Ada juga seperti itu, makanya lembut tadi mencintang gitu. Ada juga yang posisinya teman. Teman di sini biasanya dia berupaya untuk dia mendekatkan diri kepada siswanya, kemudian ya seolah-olah oke, yang kamu lakukan ini betul, tapi ya nanti ya kalau kamu ini terus bisa, tapi udah sendiri nanti bisa ya apa namanya saya berikan nama kamu, tapi ya mudah-mudahan kamu tidak melakukan lagi ya segala macam. Ini ibaratnya kayak apa ya? Dia memposisikan dirinya itu sebagai teman dari guru tersebut. Kemudian yang terakhir ada lagi pemantau. Atau pemantau ini biasanya dia akan menggunakan sanksi. Nah, kamu melakukan itu ya, bahwa kamu sudah 50 gitu. Kalau kamu kayak gitu ya bisa mendapatkan sanksi ini, sanksi itu dan segala macam. Nah, kemudian ada lagi manajer. Kalau manajer ini ya juga kira-kira Bapak Ibu ada posisi mana? Itu adalah jawaban dari Ibu sendiri. Terus next Pak ya. Terus yang sebenarnya seperti apa sih ketika kita ini menghadapi siswa, ketika mereka ada masalah, mereka melakukan suatu kejahatan mungkin, sehingga kita perlu menyelesaikannya. Yaitu ini ya, kita sebut sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini fungsinya adalah tahap. Dia sebenarnya adalah tahap bagaimana kita
rupanya dia melakukan suatu tindakan yang mungkin kita sebut dia membuli temannya, sehingga temannya menangis dan temannya ini melapor ke guru wali kelasnya, guru mata pelajaran ataupun BK misalnya. Terus otomatis nih kita sebagai wali kelasnya mantap, tentu melihat kelas kita ada yang ribut dan segala macam ada masalah, kita perlu memperbaiki permasalahan tersebut. Terus bagaimana kita sebagai wali kelas ataupun orang yang menghadapi siswa tersebut agar siswa ini dapat tidak mengulangi lagi tindakannya tersebut? Inilah kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas ini maksudnya itu adalah, Bapak Ibu bisa baca, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukannya. Maksudnya di sini adalah kita mungkin mengeneralisir dulu apa yang dia lakukan. Misalnya nih kita sampaikan ke Andi mungkin wajar ya orang banyak yang sering mengatakan, oh si anggaplah yang dibulinya tadi si Denny namanya. Memang yang melakukan ke Denny itu sih ya tak apa sih sebenarnya. Kamu sebut dia oke lah, nilai dia rendah dan segala macam. Ini nggak belajar, itu wajar ya segitu. Tapi kamu jangan juga tapi hal-hal tersebut memang belum pernah dilakukan oleh seseorang. Selagi dia belajar pasti nilai tinggi seperti kamu. Tapi kalau nilai dia rendah, ya wajar seperti dia, makanya nilai dia jelek gitu. Sehingga ya wajar-wajar saja, ya itulah hasilnya yang dia dapatkan. Mungkin saya juga mungkin kayak kamu nih, kalau saya dapat nilai tinggi, ya saya merasa wah aku hebat nih, aku ini dan segala macam. Jadi kita netralisir dulu apa yang dia sampaikan tadi, apa yang dia ngomong tadi. Kemudian setelah itu baru data berikutnya itu validasi tindakan dia yang salah. Cara validasinya seperti apa? Kita tanya kepada Andi tadi. Andi, menurut kamu dengan kamu membuli teman kamu tadi, mengikuti teman kamu tadi, wah nilainya jelek. Kemudian apa yang dia dapatkan dari kamu ketawakan, gitu, apakah itu baik? Kita tanya dari guru dari yang siswa kita yang berjalan tadi. Kira-kira kamu menganggap hal-hal yang kamu lakukan tadi dapat memberi kebenaran nggak dari yang kamu lakukan? Dan biasanya pasti siswa itu mengatakan tidak, karena kita logikakan saja. Kita mengikuti orang pasti, ya orang itu pasti akan merasa sakit hati kan. Kita sampaikan juga ke siswa tadi itu sehingga dia bisa mengetahui kira-kira tindakan dia itu baik atau salah seperti itu. Setelah kita melakukan itu, baru nanti kita sebut sebagai menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan ini nanti kita akan berupaya bagaimana cara kita menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ada di sana. Kira-kira apa sih dampak buruk dari ini? Misalnya kamu media ini, seterusnya kayak mana sih? Apa yang bisa kamu rasakan? Kira-kira hubungan kamu akan baik atau tidak dari permasalahan kamu tersebut? Kemudian dari keyakinan ini nanti muncullah apa dia nanti keinginan dia untuk berubah atau mengatasi masalah yang dia lakukan tadi. Terakhir di menanyakan keyakinan ini kita akan menanyakan kira-kira apa sih solusi dari kamu? Apa kamu bisa baik lagi sama Benny? Kira-kira apa sih yang bisa kamu kerjakan? Kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan tindakan sehingga si Benny ini mau senang lagi belajar atau dia tidak merasa terpojok lagi atas yang kamu lakukan sebelumnya? Kira-kira seperti itu. Jadi kita tawarkan hal yang tiga ini tadi. Dan biasanya dari segitiga restitusi ini kita akan bisa melihat siswa kita itu mau merubah karakter yang dia perbuat sebelumnya. Dan ini sebenarnya ada kaitan yang kita 5 kontrol tadi. Ketika kita sudah melakukan ini berarti biasanya guru itu sudah di posisi manajerial. Kenapa? Karena dia mampu mengatur tindakan dari siswanya yang melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi ini mungkin sedikit pengenalan juga bagi Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ketika kita marah-marah kepada siswa, ketika kita membentak, ketika kita mengatakan siswa, oh kamu begitu kali sih ini segala macam, jangan lagi seperti itu. Kita membuat bagaimana siswa itu sadar akan kesalahan yang dia berbuat. Sehingga di sini kita perlu yang namanya memimpin karakter mereka sehingga karakter mereka itu dapat merubah apa yang mereka lakukan sebelumnya apabila tindakan yang mereka lakukan itu salah. Seperti itu Bapak Ibu. Next saja. Kemudian ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
Ada yang bisa dijawab Ibu? Untuk lindungi kepala. Selain itu, untuk mematuhi aturan itu aturan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin garis intinya adalah agar dapat melindungi si kepala kita tadi ya. Begitu juga dengan restitusi tadi. Kenapa kita melakukan itu? Agar kita bisa melindungi. Siapa kita lindungi? Kalau yang tadi yang kita lindungi apa? Kalau restitusi tadi siapa yang kita lindungi? Sebenarnya adalah siswa tadi. Dan ingat ya Bapak Ibu, tadi Pak Dewi juga sudah menjelaskan ya tentang teori kontrol. Mungkin pemikiran kita sama, kita menganggap orang itu sama semua. Tapi dalam realnya bisa berbeda-beda. Begitu juga dengan kita menangani siswa tadi. Belum tentu yang kita pikirkan itu sama. Oh, kita melakukan ini sama gitu dengan siswa tadi. Ternyata tidak, sebenarnya berbeda. Dan maka dari itulah kita perlu yang namanya tiga restitusi tadi. Kita ingin melihat pandangan siswa itu tersebut. Ini kira-kira mengapa sih dia melakukan kesalahan tadi? Ini kenapa kok dia bisa berbuat sampai sejauh ini? Itulah fungsi tadi dari tiga restitusi. Oke, sekarang kita lanjut ke keyakinan. Keyakinan yaitu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat lepas dari latar suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini coba kita lihat pembentukan. Tadi kita keyakinan, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan dari keyakinan kelas tersebut? Di sini ada keyakinan kelas bersifat dari abstrak daripada peraturan yang dirincikan objek. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan terakhir, semua warga kelas tidak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan dan pendapat. Next, curah pendapat. Oke, terus bagaimana sih untuk prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas? Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya lebih bagaimana kita membuat sebuah, ya kalau saya mengikutinya sependapat suatu aturan, pendapat yang bisa aturan yang bisa dibuat secara sependapat, sehingga siapapun siswa kita, ketika kita membuat suatu kesepakatan dengan siswa dan siswa itu dapat mematuhinya. Dan ingat, ketika kita membuat kesepakatan tadi, maka yang kita atur adalah secara kebersamaan. Jadi sehingga semua yang melaksanakan ataupun yang mematuhi keyakinan tadi maka dapat menjalankan dengan sesama dengan ketentuan tadinya. Terus bagaimana prosedur pembuatan pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah? Kita lihat di sana yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita tanya dulu nih. Mungkin di awal pelajaran kajian bisa kita terkait dengan kelas. Anda sekalian kira-kira kapan apa sih yang bisa kita perbuat untuk kesepakatan kita sebelum mulai pembelajaran? Yuk kita sama-sama kita buat yuk kesepakatannya. Bisa saja nanti kita buat Andi, kira-kira kamu apa sih keyakinan kelas kamu? Apa sih kesepakatan yang kita buat? Bisa saja misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh ini, jadi kita segala macam misalnya. Datang harus tepat waktu dan segala macam. Jadi kita kumpulkan nanti kira-kira kesepakatan apa sih yang diberikan oleh siswa. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Ya, kemudian di mana semua anggota kelas atau warga sekolah melihat hasil dari pendapat tadi, kesepakatan tadi. Jadi setelah anak-anak tulis kita betulkan. Kira-kira yang mana nih kita masukkan? Nanti kita betulkan semua. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kita setelah mengumpulkan kesepakatan tadi, jadi kalau bisa nanti kita membuat kalimat, kalau bisa ya, kita harus membuat kalimat itu dengan bentuk positif. Maksud positif di sini misalnya begini, ada siswanya buat di salah satu kertas itu, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi jangan sampai menggunakan kata jangan itu adalah bentuk dari kalimat negatif. Otomatis kita harus menggantikan itu dengan bentuk yang lain, bentuk positif. Apa bentuk positifnya? Berarti jagalah kebersihan di
kelas misalnya. Itu kan udah menjaga, jangan membuang sampah dalam sembarangan juga sebenarnya kan. Tapi kita membuatnya lebih positif. Janganlah kebersihan di kelas. Atau contoh lainnya, tidak boleh terlambat. Kalau tidak boleh terlambat itu ya kita ganti bentuk positifnya menjadi datang tepat waktu. Nah, jadi nanti kita pakai di situ nanti kita ubah kalimat negatif menjadi bentuk positif. Tapi kalau kalimatnya sudah bentuk positif, ganti lagi apabila ada sesuatu yang seperti itu. Yang berikutnya yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Nah, jadi kalau bisa jangan dalam bentuk peraturan, tapi dalam bentuk kesepakatan. Kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya, ada warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi setelah kita mengumpulkan tadi peraturan kesepakatan tadi, kemudian nanti kita lihat lagi kira-kira nilai kebajikan apa sih yang bisa kita ambil. Kebajikan itu adalah nilai kebaikan. Misalnya nih, ada seorang siswa buat kayak gini, datang tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa ambil? Ini nilai kebajikan datang tepat waktu biasanya adalah disiplin. Atau yang tadi nih, menjaga kebersihan kelas. Kira-kira nilai kebaikan apa yang bisa kita ambil? Ya, sudah bisa perhatian, bisa kebersihan, juga bisa kenyamanan. Jadi nanti kita diskusikan. Jadi mungkin dari semua kesepakatan itu mungkin belum tentu semua juga kita ambil lagi, kita lihat mana yang mengandung nilai kebajikan dari yang disampaikan anak-anak tadi. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Akhirnya tinjau yang saya bilang tadi. Jadi kita tinjau peraturan tadi sehingga sekiranya itu memang sesuai dengan kita ambil, tapi apabila tidak mungkin bisa kita tidak list dulu. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan murid-murid dengan keyakinan sekolah tersebut, termasuk dulu semua warga dan murid. Jadi setelah kita setelah kita mengumpulkan, kita suruh lagi siswa untuk melihat kembali. Ini sudah sesuai belum nih dengan yang kesepakatan kita buat sebelumnya? Kalau sudah sesuai kita deal, tapi kalau belum silakan tunjuk tangan. Seperti itu. Tapi apabila mengatakan semua, oke Pak, Bu, sudah sesuai dengan keyakinan yang kami buat, ya udah berarti kita setujui. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa. Kemudian apabila sudah selesai, maka kita boleh membuat kesepakatan melalui sebuah kertas. Jadi nanti kita buat nama anak, kemudian kita minta anak-anak untuk tanda tangan. Tujuannya adalah agar si siswa tersebut ada buktinya bahwasanya dia sepakat dengan keyakinan yang sudah kita buat. Yang terakhir itu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas dan di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Jadi setelah kita buat kesepakatan tadi, maka kita boleh menempelkan atau yang menunjukkan kepada siswa bahwasanya inilah kesepakatan yang sudah kita buat. Oke, next. Kemudian menerapkan contoh segitiga distribusi dan keyakinan kelas. Oke, bisa di apa Pak? Videonya. Next. Jaringnya. Oke, mungkin itu contohnya, mungkin itu Bapak Ibu penjelasan saya mengenai tentang restitusi di sekolah ataupun keyakinan kelas yang kita laksanakan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditambah lagi mengenai materi yang saya dan Pak Jerry sampaikan untuk saat ini. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ada yang disampaikan Bapak Ibu? Ada yang disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Jelas ya? Cukup jelas. Bu Mira, silakan Bu Mira. Dan tentang keyakinan kelas tadi sudah ini Bu. Jadi bagaimana kita anak-anak kita di kelas itu tidak melihat peraturan-peraturan yang tadi ya menjadi sebuah sama seperti yang saya sampaikan dan bahwa kalau kita memakai nilai itu
bukan karena takut polisinya, bukan karena takut pelakuannya, tapi karena meyakini dasar keyakinan kita adalah bahwa kita pakai helm maka akan mengganggu keselamatan atau terancam lagi keselamatan. Demikian juga anak-anak itu tidak melihat peraturan tersebut itu tadi, poin-poin yang sekian itu menjadi sebuah aturan, tapi muncul dari dirinya sendiri keyakinan apabila dia melanggar itu akan terancam kenyamanan yang ada dalam dirinya. Jadi itu yang dimaksudkan keyakinan. Jadi melihat peraturan itu bukan sebagai suatu aturan yang memaksa dia, karena tadi keyakinan itu harus berubah dari yang negatif menjadi negatif menjadi positif. Jadi tadi kan jangan, jadi nilainya itu tadi ada nilai kebersihan dan sebagainya. Contoh misalkan stop bullying, misalkan jangan membuli, ya. Berarti jadi mungkin saling kasih sayang. Jadi hubungannya dengan yang paling disampaikan dengan Pak tadi, tadi ada siapa-siapa tadi yang sudah dilakukan dengan siswa atau sekitar tadi, sehingga anak itu ketika melakukan misalkan bullying, melakukan bullying terhadap temannya, kemudian kita melakukan dari ada segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, contoh untuk pendalaman segitiga restitusinya. Nah, misalkan terjadi kasus anak kita itu tadi melakukan bullying terhadap salah satu temannya. Maka yang pertama kita lakukan tadi seperti yang disampaikan Pak Bahani adalah menstabilitas identitas. Ya kan? Kita tanyakan bahwa kejadian itu kita pernah juga melakukan hal yang sama. Kita pernah melakukan hal yang sama. Kita pastikan dulu stabilitas identitasnya kepada anak kita yang melakukan kesalahan. Kemudian kita tanya, tindakannya benar atau enggak? Kita tanya kepada maka akan menunjukkan kesadaran. Jadi kita berpaham dari tindakan yang salah. Setelah itu kita tanyakan setelah dia sudah menyadari kesalahan yang sudah dia perbuat, kita tanya keyakinan kelas mana yang digunakan. Itu tadi hubungannya dengan menanyakan keyakinan. Jadi ada beberapa dari keyakinan yang sudah berdasarkan nilai-nilai universal, karena berdasarkan teorinya bahwa yang bisa menyamakan atau yang bisa menyatukan kita di dunia ini bukan masalah agamanya, karena kita agama ini banyak ya berbeda, tapi nilai-nilai kebajikan universal itu yang bisa menyatukan seluruh umat manusia. Ya, contoh misalkan kasih sayang dan sebagainya. Nah itu, jadi nilai-nilai kebajikan itu yang kita tanamkan di dalam kelas kita tadi. Di dalam kelas kita apa sih itu? Sehingga kalau anak-anak kita ya melanggar sebuah keyakinan bahwa ternyata bisa melakukan bullying, berarti dia sudah tidak menghargai orang lain. Karena hal tersebut bisa terjadi kepada anak tersebut. Itulah hubungannya juga dengan tentang budaya positif. Apabila tadi ada beberapa poin ya yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu tadi, ya ada di dalam diri Bapak Ibu memahami dan juga dari pasien tadi dan juga di posisi kontrol tadi ya, seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi ada perangkat sebagai manajer, sebagai pemantau, kemudian sebagai ya ada manajer, ada pemantau, ada apa tadi? Ada teman, kemudian ada sebagai oke, ini dia apa? Ya tadi ya, jadi sebagai teman ya, nanti kita sharing intinya Bapak Ibu ya. Pembuku, pembuat, jadi sana ada dua ya, ada 5 tadi, 2 itu kita sebut sebagai perilaku kontrol yang negatif, yaitu posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada perilaku kontrol positif, yaitu teman, pemantau dan manajer. Jadi posisi yang paling terakhir itu diharapkan kepada Bapak Ibu bisa menjadi manajer atau menjadi sebuah permasalahan daripada siswa. Jadi bukan sebagai penghukum. Contoh misalkan anak kita datang nih, peraturan di mana sekolah kita itu memakai sepatu harus warna hitam atau bukan sepertinya putih, tapi yang menggunakan sepatu yang bukan warna hitam, misalkan yang ini lah yang kuning ya warnanya. Nah itu bukan langsung kita hukum, ya kan? Atau membuat menjadi merasa bersalah. Dan pertama sekali kita tanya, seperti yang disampaikan Bapak tadi, sedikit apa alasannya menggunakan? Bisa jadi mungkin anak kita pulang dari sekolah, memakai sepatunya terus masuk ke dalam buku, ini tidak ada pilihan sepatu yang lain, ya kan? Sehingga dia harus menggunakan sepatu yang lain dulu, yang lain warnanya. Tapi kalau Bapak Ibu berada di posisi sebagai penghukum, jangan kamu sudah melanggar peraturan, kamu buka sepatunya atau lari-lari ke sana, ya? Atau ini, gitu kan?
kemudian membuat hampir sama ya, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, membuat orang merasa bersalah. Contoh misalkan Anda bapak ibu mengatakan anak-anak sudah melakukan persoalan, bapak kecewa nih, padahal begini, itu anak kita jadi merasa bersalah, itu juga tidak baik, itu di posisi kontrol yang negatif. Jadi kalau bisa kita sebagai teman, kemudian memantau, kemudian sebagai jadi ini penting ya, karena memang bapak ibu sebagai pemimpin di dalam kelasnya. Karena itu bagi pemimpin harus berpindah sebagai manajer. Tanyakan apa permasalahan. Oke Bapak Ibu, itu tambahan. Mungkin ada pertanyaan ke Pak Adi dan juga kepada saya. Bu, sebenarnya ini materinya sangat luar biasa, tapi memang kita tidak batasan waktu Bapak Ibu. Tapi kami tetap membuka apabila ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu tanyakan. Ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya langsung masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan Pak? Oke, langsung ke kesimpulan ya. Baik, ya mungkin sedikit sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi saya sampaikan pembahasan pertama itu ini juga penting bagi Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang anak kita itu berlaku sesuatu yang di dalam kelas itu tidak sesuai dengan sharingan Bapak Ibu ketika di kelas. Kok si anu seperti dia, kok anu seperti ini. Tapi kemungkinan ada Motivasi. ya, maksudnya kebutuhan dasar yang membuatnya seperti itu. Salah satunya tadi dia ingin kebebasan, dia pengen kesenangan, kemudian sisa kampung disayangi di rumah, kemudian penguasaan, kemudian kemanusiaan hidup. Jadi ada juga tadi tiga juga tadi kan motivasinya, ya, motivasi yang tadi kalau tadi kan tiga, ada yang pertama itu karena takut, yang kedua karena ingin imbalan, yang ketiga adalah bahwa itu mau dari diri sendiri, gitu kan? Dia bukan terlambat bukan karena takut peraturan, tetapi dia tahu manfaatnya. Kalau dia terlambat itu tidak bermanfaat bagi diri sendiri. Bukan karena dia takut tentang aturannya, bukan dia mengharapkan kalau misalnya dia takut sekolah, itu dia dapat rewardnya berupa nilai bagus, tetapi lebih daripada nilai motivasinya sendiri ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, ya sebenarnya nanti di masa yang akan datang kalau ada waktu lagi, mungkin Bapak Ibu bisa kita berinteraksi atau bisa menjawab. Oke, kami masuk ke summary. Oke. Baik, ini ya Pak. Benar? Oke. Baiklah Bapak Ibu, jadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya adalah itu hubungan dengan bagaimana cara kita menjadi seorang guru yang dapat diandalkan oleh siswanya. Seperti kata Kiai Dewantara, kita itu adalah bagaimana cara kita bisa menuntut siswa tersebut. Jadi sebenarnya kita bukan mendidik ya, bukan memberikan ilmu, tapi bagaimana cara kita mendidik siswa, mengarahkan siswa sehingga siswa tersebut dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga di kesimpulan ini saya membuat bisa diterapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amon atau posisi manajer yang menuntut murid-muridnya seperti saya sampaikan tadi menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi dengan kata lain ini adalah bentuk cara kita bagaimana kita dapat mengarahkan siswa kita menjadi siswa yang tentunya menjadi siswa yang berprestasi melalui karakternya yang dimilikinya tadi. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita tunggu ya Pak Jadi ya. Oke, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kita mungkin akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah ya, untuk menambah dari materi-materi ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.